3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu siklus nitrogen. Sebelum kita membahas mengenai apa itu siklus nitrogen, tentunya kita harus mengetahui apa itu nitrogen. Nah, nitrogen adalah molekul atau N2 yang atom nitrogennya yang terikat erat, yang dimana gas tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan inert pada suhu dan tekanan normal. Empat representasi yang digunakan ahli kimia untuk molekul nitrogen yaitu sekitar 78%. Atmosfer bumi terdiri dari molekul nitrogen atau N2. Ada ikatan rangkap 3 yang kuat antara atom nitrogen yang sulit dipecah. Namun, ikatan ini putus, yang dimana produk yang dihasilkan seringkali sangat reaktif. Dan atom nitrogen merupakan bagian dari beberapa jenis polutan, yaitu pembakaran suhu tinggi dengan adanya gas nitrogen seperti pada mesin mobil yang dapat menghasilkan oksida nitrat atau NO dan nitrogen dioksida atau NO2. Kedua gas tersebut sendiri beracun dan juga berperan dalam produksi peroksiasetil nitrat atau PAN. Komponen utama yaitu kabut asap, asam nitrat yang merupakan bagian dari hujan asam. Nah, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu fungsi nitrogen. Fungsi nitrogen cukup beragam dalam pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti sebagai yang pertama itu penyusun klorofil, yang kedua penunjang tumbuhan, yang ketiga penyusun asam amino. Di dalam gas nitrogen dan oksigen di udara dapat bereaksi kalau ada kilat atau ada suhu tinggi, misalnya ada letusan gunung berapi dan adanya pembakaran bahan bakar yang reaksinya berupa oksida nitrogen. Nah, dari si oksida nitrogen bisa terbentuk senyawa nitrit NO2 dan nitrat NO3. Kedua senyawa ini bisa masuk ke dalam tanah dan diserap oleh tanaman. Selain itu, nitrit dan nitrat dapat diperoleh melalui proses fiktasi atau dengan penangkapan langsung. Yaitu agar lebih memahaminya, mari kita lihat penjelasan animasi berikut ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan siklus nitrogen. Maaf, di sini saya tidak buat nomor-nomornya, urutannya. Di sini saya akan menjelaskan langsung saja, singkat, jelas. Oke. Siklus nitrogen ini berawal dari jatuhnya nitrogen bersama air hujan. Semisalnya nitrogen jatuh bersama dengan air hujan ke sini, ke tanah. Namun, nitrogen ini tidak dapat diserap oleh banyak tumbuhan. Tapi ada satu tumbuhan yang dapat menyerap nitrogen, yaitu tumbuhan tanaman kedelai. Dan masih ada lagi yang belum saya sebutkan. Nah, setelah diserap oleh tumbuhan ini, nitrogen akan menjadi amonium. Proses itu disebut dengan fiksasi nitrogen. Dan setelah difiksasi nitrogen tadi menjadi amonium, ini dirubah lagi oleh bakteri Nitroxomonas menjadi nitrat. Dari nitrit ke nitrat. Proses ini disebut dengan nitrifikasi, di mana nitrat ini unsur yang dapat digunakan oleh tumbuhan
atau semua tumbuhan dan dapat digunakan untuk berfotosintesis. Proses itu disebut dengan asimilasi. Geser sedikit ke hewan ini. Di sini jika ada contohnya hewan mati, maka bangkai tersebut akan diurai oleh decomposer atau fungi, bakteri, dan lain-lain. Kemudian hasil dari uraian tersebut akan menjadi amonium kembali, sehingga akan mendaur ulang, akan bernitrifikasi kembali. Proses tersebut disebut dengan amonifikasi. Proses terakhir yang setelah diubah jadi nitrifikasi tadi itu menjadi nitrat. Kan dari sini tadi ke nitrat tadi menjadi nitrat. Kemudian dari nitrat ini akan diproses oleh bakteri denitrifikasi, yaitu di mana nitrat ini akan diproses bakteri denitrifikasi, yang dimana kalau tumbuhan itu tidak mengambil seluruh nitrat. Maksudnya di sana tumbuhan tidak banyak mengambil nitrat, maka nitrat yang masih ada di dalam tanah, sisa di dalam tanah, itu diproses oleh bakteri denitrifikasi. Kemudian sisa nitrat ini dirubahlah ke nitrogen semula oleh bakteri denitrifikasi tadi. Dan seperti itulah siklus nitrogen.